Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya tentunya di Dai Channel. Pada konten kali ini saya akan sharing kepada Anda. Pada konten kali ini saya akan membahas tentang hukum berkorban di dalam Islam. Namun sebelumnya saya mohon dukungannya kepada yang belum subscribe, silahkan di subscribe, insya Allah bermanfaat. Pada bulan Zulhijjah yang akan datang ini sebentar lagi akan banyak orang kaya yang akan berkorban dengan unta, banyak yang berkorban dengan sapi, dan banyak berkorban dengan kambing. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ala annal udhiyata minal a'malil munjiyah, perhatikanlah sesungguhnya korban itu adalah termasuk perbuatan yang penyelamat, tunji sahibaha min syarrid dunya wal akhirah, yang mana korban itu bisa menyelamatkan pelakunya. Orang yang berkorban akan diselamatkan di dunia maupun di akhirat. Terus sekarang saya akan menerangkan hukum-hukum berkorban. Faslun fi ahkamil udhiyati. Pasal ini akan menerangkan di dalam beberapa hukum berkurban. Lafadz udhiyah bidammil hamzati fil ashhari. Lafadz al-udhiyah ini dengan memakai hamzah yang dibaca dhammah menurut pendapat yang terkenal. Apa itu udhiyah? Wa huwa ismun lima yudbahu minan na'ami yawma idzin nahri wa ayyamit tasyrik. Yang dinamakan udhiyah yaitu nama binatang ternak yang berkaki 4 yang disembelih pada hari raya kurban dan disembelih di hari tasyrik dari tanggal 11, 12 hingga tanggal 12. Itu namanya hewan kurban. Apa tujuannya korban itu? Taqarruban ilallahi ta'ala, tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus bagaimana dengan hukumnya berkorban? Wal udhiyatu sunnatun muakkadatun alal kifayah. Adapun hukum dari berkorban itu adalah sunnah kifayah muakkad. Jadi hukumnya berkorban itu adalah sunnah kifayah muakkad. Fa in ata biha wahidun min ahlil bait kafa fi jami'ihim. Sehingga ketika ada salah satu dari penghuni satu rumah tersebut, kalau ada penghuni satu rumah tersebut, kalau sudah ada yang melakukan berkorban, maka sudah mencukupi dari semuanya, seperti itu. Wala tajibul udhiyatu illa bin nadri. Hukum berkorban itu tidak wajib. Hukumnya berkorban itu hukumnya hanya sunnah. Illa bin nadri, kecuali dengan bernadar. Apabila kalau orang bernadar itu maka hukumnya wajib korban. Seperti apa bernadar? Misalnya kalau ada orang ngomong seperti ini, kalau saya sudah sembuh dari sakitku, maka saya akan berkorban. Jadi kalau ada orang yang mengatakan seperti itu namanya nadar. Maka kalau demikian berkorban itu hukumnya wajib bagi orang yang bernadar. Terus seperti apa umur hewan yang boleh dibuat korban? Wa yujzi'u fiha al-jad'u min al-dhani wa huwa ma lahu sanatun wa ta'ana fis saniyah. Yang bisa mencukupi di dalam korban adalah kambing domba yang berusia 1 tahun dan menginjak 2 tahun. Jadi kambing domba itu yang boleh dibuat korban yaitu kalau sudah berusia 1 tahun menginjak pada 2 tahun. Kalau
kambing domba. Wasaniya minal ma'zi wa wa malahu sanatani wa ta'ana fis salisa. Dan kambing kacang, kalau berkorban dengan kambing kacang, yaitu harus berusia 2 tahun dan menginjak ke 3 tahun. Kambing kacang itu harus berumur 2 tahun, menginjak ke 3 tahun, maka dia boleh dijadikan korban. Wasaniyu minal ibili malahu khamsu sinina wa tu'ana fis sadisati. Kalau berkorban dengan unta saniyah, yaitu unta yang berumur 5 tahun dan memasuki usia 6 tahun. Jadi kalau berkorban dengan unta tersebut, yaitu umurnya harus 5 tahun menginjak 6 tahun. Terus bagaimana kalau berkorban dengan sapi, seperti apa umurnya? Wasaniyu minal baqari malahu sanatani wa ta'ana fit thalithati. Dan kalau berkorban dengan sapi thaniyah, yaitu sapi yang sudah berusia 2 tahun dan memasuki usia 3 tahun. Jadi yang dibuat dari sapi itu yang harus dibuat korban, yaitu harus berumur 2 tahun dan menginjak 3 tahun. Terus korban unta dan sapi itu untuk berapa orang? Misalnya ada orang berkorban sapi, berkorban unta, itu untuk berapa orang? Wa tujzi'ul budnatu an sab'atin istaroku fit tadhiyati biha. 1 ekor unta itu sudah digunakan kurban untuk 7 orang. Jadi kalau 1 ekor unta itu bisa digunakan untuk 7 orang yang bersama-sama melakukan kurban dengan 1 unta. Seperti berkorban hasil dari sumbangan itu harus 7 orang. Terus kalau sapi, watuzzi'ul baqaratu an sab'atin. Begitu juga 1 ekor sapi juga cukup digunakan 7 orang juga. Jadi unta dan sapi itu harus digunakan 7 orang, seperti melakukan sumbangan seperti itu, apalagi nggak sumbangan dengan keluarga, itu yang penting 7 orang. Kadzalika wa tujzi'u syatu an syahshin wahidin. Sadapun 1 ekor kambing itu hanya cukup digunakan kurban untuk 1 orang saja. Jadi kalau misalkan kurban kambing itu hanya cukup 1 orang saja. Akan tetapi wahya afdalu min musyarakatihi fi ba'irin. Akan tetapi 1 ekor kambing tersebut lebih afdol daripada bersama-sama dengan orang lain di dalam berkorban dengan 1 ekor unta. Jadi 1 kambing itu lebih baik daripada kita sumbangan unta dengan orang lain, itu lebih utama berkorban dengan 1 kambing. Wa afdhul anwa'il udhiyati ibilun thumma baqarun thumma ghanamun. Kurban yang paling utama yaitu unta, sapi, kemudian kambing. Jadi kambing, unta, sapi itu adalah kurban yang lebih utama. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat dan tunggu saja episode selanjutnya. Dan apabila ada kata-kata atau pemahaman yang kurang pas, baik dari makna atau pemahaman, saya mohon maaf yang tiada batasnya. Dan apabila konten ini bermanfaat, silahkan di like, komen, share, and subscribe, dan dibagikan ke sosial media Anda yang Anda punya, insya Allah bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.